Belilah perusahaan yang memperkaya seluruh pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pejabat atau pemilik perusahaannya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk sesi kali ini saya mau bahas BMTR. Ya, kita lihat nih kinerja 2025 Q3-nya menarik nggak ya? Oke, kita disclaimer dulu. Jadi video ini disusun oleh saya, Edwin, dengan tujuan sharing analisis dari sudut pandang pribadi saya. Jadi isi materi ini sifatnya hanya edukasi dan informasi umum, ya bukan rekomendasi investasi dan tidak dimaksudkan sebagai ajakan beli, jual atau hold saham yang dibahas ya BMTR. Jadi setiap keputusan investasi sepenuhnya di tanggung jawab masing-masing teman-teman ya. Jadi silakan do your own research, silakan analisis lebih lanjut kalau memang perusahaan ini menarik. Jangan jadikan analisis saya ini sebagai analisis yang utama. Nah, jadi misalnya saya mau beli BMTR nih gitu ya, saya biasanya pakai 3 kriteria utama dulu gitu ya, saya cek dulu gitu ya. Syaratnya yang pertama itu harus bagi dividen. Nah, kenapa perusahaan itu harus bagi dividen? Karena perusahaan yang bagi dividen adalah perusahaan yang sudah terbukti untung dari bisnisnya. Jadi keuntungan dari perusahaan itu disisihkan ya, disisihkan oleh perusahaan dan dibagikan kepada kita pemegang sahamnya, ditransfer ke rekening kita, bisa kita belanjain. Untung real gitu ya, keuntungannya nyata, bukan hanya untung di atas kertas. Nah, jadinya perusahaan yang bagi dividen itu jelas-jelas adalah perusahaan yang pro kepada pemegang saham. Jadi kalau nggak bagi dividen, ya bisa jadi perusahaan tersebut hanya memperkaya pejabat atau owner perusahaannya yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi, gitu ya. Karena untuk top manajemen ya, jabatan komisaris dan direksi ini gajinya udah ratusan juta setiap bulannya. Jadi kalau mereka mengelola nggak profesional, asal-asalan gitu ya, harga sahamnya anjlok, jatuh gitu ya, sebenarnya mereka nggak peduli juga gitu ya. Karena apa? Karena mereka udah dapat keuntungan besar gitu lewat gajinya setiap bulannya yang udah pasti masuk kantong. Sedangkan kita itu keuntungan cuma dapat dari dividen ya, setahun sekali kalau ada, atau dari capital gain itu juga kalau harganya naik gitu ya. Makanya jadi kita memang dari awal emang harus hati-hati dulu dalam memilih perusahaan. Dan pastinya perusahaan yang bagi dividen biasanya itu punya kondisi bisnis yang sehat. Jadi kalau kondisi bisnis yang nggak sehat gitu, misalnya lagi rugi terus, arus kasnya susah, terus bunganya terlalu besar gitu ya, biasanya perusahaan nggak bagi dividen karena lebih mengutamakan survival dulu gitu ya, bertahan hidup dulu. Jadi kalau memang teman-teman tahu nih ada perusahaan yang rutin bagi dividen, punya kondisi bisnis yang sehat, pastiin teman-teman itu beli di bawah saat nilai di bawah, beli pada saat di bawah nilai wajarnya gitu ya. Jadi pada saat under value. Jadi jangan ketika over value, jangan ketika harganya di super premium beli di pucuk gitu ya, jangan, karena nanti akan rawan koreksi dan alhasil floating loss gitu ya. Jadi sebelum berinvestasi teman-teman harus gunakan akal sehat Anda gitu. Jadi jangan FOMO gitu, jangan mudah percaya orang, jangan mudah ikut-ikutan orang ya, jangan mudah percaya rekomendasi, mudah percaya isu, rumor, berita gitu, dan juga jangan mudah percaya kepada analis, dan juga jangan percaya kepada saya juga gitu. Jadi teman-teman harus analisis sendiri, harus punya alasan yang kuat yang jelas kenapa beli saham tersebut gitu ya. Maka kenapa kita harus punya prinsip investasi gitu, mengerti gitu prinsipnya apa aja. Ya harus sabar dan orientasinya jangka panjang. Nggak bisa kita mengharapkan keuntungan tuh jangka pendek gitu sebesar mungkin gitu ya, nggak bisa gitu ya, karena kebanyakan perlu waktu gitu ya. Dan pastinya harus fokusnya pada value perusahaan gitu ya, nilai intrinsiknya berapa gitu ya. Jadi fokus dulu di value gitu, dihitung dulu ya, dengan ya terserah metodenya macam-macam, mau pakai enterprise value, price to sales, DCF, terserah gitu, cari yang cocok aja gitu ya. Lalu tentukan entry price-nya di berapa. Nah, kenapa harus demikian? Karena harga saham itu nanti pada akhirnya akan mencerminkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang, nggak jangka pendek. Kalau jangka pendek nggak ada hubungan antara harga saham dengan kinerja gitu ya. Banyak perusahaan yang jelek, yang buruk, harganya digoreng naik tinggi gitu ya, dan itu memang wajar seperti itu. Dan karena naik tinggi gitu, banyak investor yang dia ikutan beli gitu, FOMO beli, makin tinggi makin dikejar ya gitu harganya. Kembali lagi, kinerjanya yang buruk nanti akan jatuh lagi harganya gitu, dan hasil akan meninggalkan banyak investor nyangkut di harga atas. Jadi pas sudah nyangkut baru deh gitu ya, di media sosial koar-koar, marah-marah, curhat, sedih gitu ya. Lalu mungkin bilang investasi saham itu sesat lah, ngaco lah, janganlah. Padahal kan di awal kita harus hitung dulu, kita lihat dulu gitu, jangan FOMO, jangan ikut-ikutan gitu. Semua itu di awal sebelum kita beli itu sudah bisa dihitung dan dinilai gitu ya. Jadi jangan sampai kita jadi investor yang asal-asalan seperti itu.
Nah, jadi untuk BMTR nanti akan saya lihat gitu ya, saya analisis lewat laporan keuangannya ya. Ini versi Edwin, versi saya gitu. Jadi hanya sebagian kecil dari analisis fundamental, dan juga ini hanya menilai kinerja masa lalu ya sampai 2025 Q3. Jadi untuk sekarang berjalan Q4 dan kedepannya gimana? Saya nggak tahu gitu ya, silahkan aja lengkapi gitu ya dengan analisis lainnya gitu ya, terutama untuk analisis proyeksi masa depannya gitu ya. Jadi kalau memang kita di channel ini gitu ya, kita hanya fokusnya di laporan keuangan yang terbit aja gitu ya, jadi nggak fokus sama harga sahamnya ya, karena harga saham itu selera tiap orang gitu ya, berbeda-beda ya, jadi ada yang bilang satu mahal satu murah terserah gitu ya. Dan jadi makanya kenapa buat saya itu penting untuk baca laporan keuangan, karena laporan keuangan itu nanti akan bercerita tentang kondisi perusahaannya ya, lagi sehat atau lagi sakit. Dan jadi nanti untuk si BMTR nanti akan dipindahkan ya ke Excel seperti ini, dan teman-teman bisa download gratis ya, linknya ada di deskripsi video, passwordnya ALK Edwin kalau memang perlu ya, kalau mau. Oke, untuk BMTR gitu ya, ini kita langsung aja ke bagian analisis ya. Analisis mana nih, ini jutaan rupiah udah benernya 2025 Q3, dan yang dicek pertama adalah reward bagi dividen ya. Dan untuk si BMTR ya, ini BMTR terakhir bagi dividen itu tahun 2017 ya, jadi tahun buku 2018, 19 sampai sekarang 2025 kemana nih, kok nggak bagi dividen gitu ya, tanda tanya gitu. Kalau dia nggak bagi dividen minimal 3 tahun terakhir gitu, buat saya ini perusahaan yang nggak bagus, yang nggak baik ya. Kenapa? Karena nggak ada nilai tambah yang ditawarkan perusahaan gitu, yang tadi bisa jadi mungkin hanya ngaku untung di atas kertas saja ya, untung-untung aja, atau mungkin hanya untuk memperkaya tadi mungkin segelintir pihak gitu, entah pejabat atau entah owner perusahaan yang udah menjabat sebagai komisaris dan direksi gitu. Jadi perusahaan yang seperti ini biasanya saya langsung skip, nggak ada reward bagi dividen, skip aja, langsung close laporan keuangannya, close gitu ya, karena ya apa yang mau dicari gitu ya. Saya sih nggak bukan orang yang apa ya, yang cocok-cocokin gitu ya, cari aja lah yang bagusnya, sisi mana yang bagusnya, enggak gitu. Jadi kalau dari awal udah nggak bagus gitu, menurut saya nggak bagus, jadi udah langsung skip gitu ya. Nah setelah itu kita langsung cek ke bagian kas tara kas dulu ya. Nah ini ya ada 2 nilai gitu ya, kita jumlahkan ya. Tunggu ya, kita pindahin dulu. Nah kenapa nggak di jumlah total aja gitu ya kasnya ya. Nah ini jumlah kasnya 853 deng, sama dengan 853462 plus ya. Dan ini kita lihat ya, kasnya ini ada penurunan sedikit ya. Nah, kas tara kas ini penting ya, karena kas tara kas ini adalah jumlah uang yang berada di dalam dompet perusahaan. Jadi uang kas ini punya fungsi untuk bayar operasional, untuk bayar ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Jadi kalau nilainya terlalu sedikit ya nanti bisa terganggu ya, entah operasionalnya atau mungkin ketiganya. Dan kalau nilainya terlalu besar itu juga tanda tanya, kenapa perusahaan memupuk kas gitu ya, padahal uang kas itu bisa kita nikmati gitu ya sebagai pemegang saham. Dengan cara apa? Ya tadi, bayar dividen gitu ya, atau bayar ekspansi usaha, atau mungkin bayar pinjaman ke bank supaya beban bunganya ringan, atau buyback saham aja untuk mengurangi jumlah saham beredar dan mengurangi faktor pembagi earning per share dan dividen per share-nya supaya nilainya nanti lebih besar dan kita pemegang saham itu nanti akan diuntungkan gitu ya. Jadi ini ada penurunan kas. Setelah itu kita langsung cek ke bagian ekuitas ya. Nah ini ekuitasnya, langsung pilih ke bagian saldo laba yang ini ya. Ini jumlah saldo labanya ini ya, kita langsung aja. Nah ini saldo laba ini harus selalu dilihat ya, karena saldo laba ini adalah jumlah atau total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan yang pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 ya. Jadi nilainya positif ya, artinya si BMTR dari pertama kali berdiri, pertama kali beroperasional sampai sekarang 2025 Q3 telah menghasilkan total profitnya itu sebesar 13,8 triliun gitu. Jadi ini memang dia untung, secara laporan kan dia di atas kertas untung gitu. Kenapa di atas kertas saja untung? Ya karena mana keuntungan nyatanya ya, nggak ada bagi dividen gitu. Jadi hanya buat saya ya, kalau yang kayak gini hanya untung-untungan di atas kertas aja ya. Nah jadi kalau perusahaan yang rugi melulu, dia nggak ada saldo laba ya, jadi dia nilainya negatif gitu ya. Dan buat saya perusahaan yang saldo labanya negatif, dia perusahaan yang bermasalah. Nah setelah itu jadi kita cek langsung ke bagian ekuitas ya. Nah jumlah ekuitas yang ini ya, kita pindahin dulu. Nah pindahin dulu ya.
3 ya, dan ini kita lihat ya, ini udah sama semua. Dan ini kita lihat ya, ada rasio saldo laba terhadap modal awalnya ini nilainya 0,87. Artinya perusahaan ini kalau belum satu dia belum balik modal gitu ya. Jadi dia baru menghasilkan total profit itu sebesar 0,87 kali modal ya. Jadi kalau misalnya modal bisnis 1 miliar baru profitnya itu 870 juta. Tapi bisa aja nilainya udah satu gitu ya, kalau misalnya kita menghitung si dividen yang telah dibagikan, karena saldo laba ini keuntungan di luar dividen gitu. Dan lalu untuk secara PBV memang ini murah ya, dihargai 0,14 ya, potensi profit 614% gitu, dan juga memang nilai tambahnya mungkin udah dihargai di bawah saldo labanya ya 0,17. Nah cuman kembali lagi ya, yang seperti ini gitu jangan mudah percaya kepada PBV ya, karena PBV itu gitu penuh value trap. Bisa jadi kayak gini ya, ini kan dia dihargai rendah sekali ya, tahun periode kalau seperti ini kadang waspada juga gitu ya, karena tadi kalau lihat dari riwayat bagi dividen sama saldo laba ya, saya sampaikan aja gitu, belum bosan juga ya, karena ini mungkin perusahaan ini hanya untung di atas kertas aja ya, nggak ada nilai tambah gitu, jadi mungkin pantas jadi harga yang rendah ya. Nah lalu selanjutnya kita langsung cek ke bagian laba rugi ya. Di laba rugi pilih langsung ke pendapatan gitu ya. Ciri perusahaan yang bertumbuh adalah perusahaan yang revenue-nya cenderung naik gitu ya. Jadi barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan itu disukai gitu ya, dan dibutuhkan oleh customer. Dan untuk pendapatan si BMTR ini memang ada penurunan sedikit gitu ya, untuk yang periode sekarang dibandingkan periode sebelumnya. Dan nanti akan dikurangi oleh harga modal barang atau jasa ya, atau beban pokoknya ya. Nanti keluar laba kotor. Nah laba kotor ini penting gitu ya, karena apa? Laba kotor ini untuk melihat inti efisiensi perusahaan gitu ya. Jadi untuk menilai gitu kemampuan perusahaan menempatkan harga jual barang atau jasanya ini di atas harga modalnya gitu. Lewat apa? Lihat laba kotornya ya kan. Jadi ini nilainya 38 nih ya, berarti kan jual barang 100.000 dapat untung 38.000, kotornya ya 62.000-nya dia harga modal gitu. Dan ini ada penurunan ya laba kotornya gitu, GPM juga agak turun sedikit. Dan semakin besar GPM, semakin besar ruang untuk net profit, karena si laba bruto ini nanti dikurangi oleh beban umum, administrasi, beban keuangan, beban pajak, bla bla bla, nanti keluar laba bersih periode berjalan ya. Nah ini kan inti laporan laporan laba rugi ya, perusahaan ini untung atau enggak gitu, mana nilainya. Nah yang ini ya penting gitu ya, kita lihat nanti keluar ya net profitnya berapa, sekian sekian sekian. Dan secara PER ini memang murah juga ya, di bawah 5 gitu. Dia perusahaan dihargai murah, untung juga, cuman ya tadi gitu ya, mana keuntungan nyatanya kalau nggak ada bagi dividen gitu. Jadi saya sih curiga ini value trap ya, makin kerasa value trap gitu ya. Nah setelah itu kita langsung cek ke bagian arus kas ya. Di arus kas kita harus cek penerimaan kas ya, yang ini ya, karena ini untuk memvalidasi pendapatan yang telah dicatat gitu. Jadi kan si BMTR ini kan mengaku pendapatannya 7,3. Nah customer bayarnya sekitar 7 gitu ya. Ini rasionya 96% ya, ini bagus gitu ya, karena uang kas yang dikumpulkan dari customer itu kan punya fungsi tadi untuk bayar operasional, bayar ekspansi usaha, dan juga bayar pinjaman ke bank gitu. Jadi si uangnya ini gitu ya kan tuh, bayar kas pada supplier, bayar gaji karyawan, bayar pajak, DLR, lalu keluar net CFO seperti ini ya. Ini nilainya positif ya, bagus. Artinya perusahaan ini menghasilkan nilai tunai dari bisnisnya gitu ya. Cuman memang net CFO-nya turun hampir setengah lebih gitu ya. Nah kadang biasanya kalau misalnya dari net CFO-nya dia positif, biasanya kadang dia bagus gitu ya. Cuman kembali kita lihat di aktivitas ekspansi usahanya digunakan untuk apa aja ya tuh ya. Kalau dia nilai negatif, artinya perusahaan itu ya semakin berekspansi ya, semakin besar gitu. Nah ini kita lihat ya, untuk periode yang sekarang ekspansinya itu nggak seagresif ekspansi di periode sebelumnya ya. Dan juga untuk aktivitas pendanaan atau pembayaran pinjaman ini nilainya juga negatif ya, artinya perusahaan berusaha untuk melunasi pinjamannya dibandingkan dengan mengambil pinjaman ya. Dan ini kita lihat tuh, kalau misalnya dia nilainya positif tuh dia ambil pinjaman, tapi kalau dia bayar pinjaman dia nilai negatif gitu ya. Jadi dia berusaha melunasi pinjaman.
Cuman ini ya kalau misalnya kita lihat gitu, kalau saya lihat gitu, mungkin ini beratnya karena di ini ya apa namanya mungkin apa ya, ini ada pelunasan utang obligasi juga gitu, ada pelunasan utang sukuk juga gitu. Saya nggak tahu ini udah nerbitin obligasi atau ada punya beban bunga yang besar nggak ya, utang yang besar nggak gitu. Tapi coba saya cek dulu ya, sebentar, saya penasaran juga sih sama si BMT dari dulu sampai sekarang gitu ya. Jadi kita lihat dulu ya rasio lancarnya lo ini 13,7. Rasio lancarnya kecil ya, ini juga kecil, namun uang kasnya tadi uang kas 1,1, utang bank 1,1 juga. Ditambah dengan utang obligasi, utang ini ya jelas gitu, perusahaannya mungkin nggak bagi dividen ya karena itu dia berkutat dengan utangnya gitu kan. Dia harus ada kewajiban yang kurang dari setahun yang harus dilunasi gitu. Jadi nggak ada, bisa dibilang nggak ada uang lebih untuk bayar dividen gitu ya. Dari tahun 2000 berapa tadi yang kurang, 2018 ya, mungkin dari tahun 2018 bisa jadi gitu. Nanti cek aja ya teman-teman, cek aja gitu, ini hanya pendapat saya aja. Dan secara DER-nya berapa ini, 6,6. Ini ya sebenarnya DER juga kecil ya gitu. Cuman kembali kalau misalnya dilihat dari struktur ininya apa yang kayak utangnya gitu, menurut saya ya ini uangnya habis untuk tadi ya mungkin bayar utang juga gitu, pelunasan meskipun dia nilainya positif ya. Dan ini kan tadi ada penurunan kas ya, karena apa? Karena meskipun pola arus kasnya bagus ya, plus min dia ada penurunan kas ya, harus mengeluarkan uang dari dompetnya gitu ya. Dan tadi kita udah lihat ya sekilas dari apa laporan arus kas ya, ini memang berkutat dengan tadi pembayaran utang yang apa beban bunga juga gitu ya. Jadi nggak ada uang sisa untuk pemegang sahamnya ya gitu. Jadi setelah kita pindahkan datanya ya tadi ya, perusahaan ini menurut saya nggak menarik sama sekali gitu ya, karena tadi nggak ada riwayat bagi dividen 3 tahun terakhir ya. Terakhir bagi dividen tadi tahun 2017, tahun buku 2017 gitu. Lalu memang saldo labanya positif ya gitu ya, secara PBV murah 0,14 gitu ya, potensi profit 600%. PER-nya juga udah cukup murah gitu, di bawah 5 gitu ya. Cuman ini menurut saya sih value trap ya gitu ya, karena tadi nggak ada nilai tambah gitu ya. Dan secara arus kas juga pemegang saham nggak dapat apa-apa ya, masih belum dapat apa-apa gitu. Jadi ya perusahaan ini nggak menarik ya buat saya, ini value trap gitu. Jadi kadang ya kita harus hati-hati ya, kita lihat. Cuman kembali ini adalah pendapat saya gitu ya, nggak tahu untuk teman-teman BMTR menarik nggak ya. Kalau misalnya memang menarik gitu ya, boleh sampaikan di kolom komentar supaya teman-teman yang lain tahu gitu ya. Dan memang kan kadang harga itu apa relatif gitu, jadi ada mungkin yang bilang ini bagus gitu ya, bisa jadi gitu ya. Cuman nggak apa-apa, sampaikan supaya saya juga bisa mengerti gitu ya sudut pandang teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa itu aja. Kalau teman-teman punya pertanyaan seputar investasi saham, punya pertanyaan apa request saham gitu ya, boleh sampaikan di kolom komentar ya. Nanti kita saya jawab, dan juga nanti untuk yang request nanti saya akan catat, nanti kita jadwalin bersama-sama. Dan saya terbuka untuk kerjasama dan juga sponsorship gitu ya. Silahkan teman-teman boleh hubungi saya gitu ya. Kontak saya ada di screen dan juga ada di deskripsi ya. Dan saya rasa sharing dari saya untuk BMTR selesai sampai sini ya, 2025 Q3 gitu ya. Kedepannya saya nggak tahu nih BMTR gimana ya, karena ke depan ya misteri gitu ya. Mau harga di naik goreng naik bisa aja gitu ya, menggiurkan juga gitu ya kalau kita melihat dari PBV gitu. Cuman kembali ya, itu kembali ke selera teman-teman. Oke teman-teman, itu aja sharing dari saya, semoga bermanfaat, semoga bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan ya. Saya Edwin dari channel analisis laporan keuangan, sampai jumpa di video-video berikutnya.